Perkenalkan, nama saya Zafira Salsabila dengan NIM B1A124151. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan hukum waris Islam, serta jelaskan pengertian dan unsur-unsur hukum waris Islam dan beberapa hak yang ada hubungannya dengan harta warisan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Pengertian hukum waris Islam. Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang cara pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Unsur-unsur hukum waris Islam, yang pertama itu ada muwaris, yaitu pewaris, orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Yang kedua itu ada waris atau ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima bagian warisan. Yang ketiga itu ada maurud atau harta warisan, yaitu harta peninggalan yang akan dibagi setelah dikurangi utang, wasiat, dan biaya pemakaman. Hak yang berkaitan dengan harta warisan, yang pertama itu ada biaya pemakaman atau hak pertama dari harta pewaris. Yang kedua itu ada pelunasan hutang pewaris. Yang ketiga itu ada pelaksanaan wasiat maksimal sepertiga dari harta. Yang keempat itu ada pembagian warisan kepada ahli waris. Dasar hukumnya itu yang pertama ada Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Dan yang kedua itu ada hadis, berikanlah bagian warisan kepada yang berhak dan sisanya untuk laki-laki yang lebih utama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya itu ada seorang ayah meninggalkan istri dan 2 anak. Setelah utang dan wasiat diselesaikan, sisanya dibagi sesuai ketentuan Quran surat An-Nisa ayat 11. Yang soal nomor 2, ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ahli waris laki-laki dan kelompok ahli waris yang perempuan. Sebutkan kelompok ahli waris tersebut secara berurutan, dan jika semua ahli waris tersebut ada, maka jelaskan ahli waris yang paling berhak. Dari ahli waris laki-laki, yang pertama ada anak laki-laki, kedua ayah, ketiga kakek, keempat saudara laki-laki, kelima paman. Dari ahli waris perempuan, yang pertama anak perempuan, kedua ibu, yang ketiga nenek, keempat saudara perempuan, dan kelima bibi. Jika semua ahli waris ada, maka ahli waris yang paling berhak adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Soal yang ketiga, sebut dan jelaskan sumber hukum waris Islam dan mengapa para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan sumber hukum waris Islam. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Sumber hukum waris Islam dan perbedaan imam mazhab. Sumber-sumber hukum yang pertama itu ada Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 11-12 dan 176. Yang kedua ada hadis Nabi SAW. Yang ketiga ada ijma atau kesepakatan ulama. Yang keempat ada qiyas atau analogi hukum. Perbedaan antara mazhab, para imam berbeda pendapat karena perbedaan dalam penafsiran lafaz ayat dan hadis. Yang kedua itu metode istinbat hukum atau cara menggali hukum. Contoh, mazhab Syafi'i menetapkan bahwa kakek tidak menghalangi saudara kandung, sedangkan mazhab Hanafi menyatakan kakek menutup hak saudara kandung dalam warisan. Soal yang keempat, jika dipelajari dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka sekurang-kurangnya terdapat 5 asas tentang hukum waris Islam, yakni akibat kematian, ijbari, bilateral, individual, dan keadilan berimbang. Jelaskan arti dari kelima asas tersebut dengan mengemukakan contohnya. Yang pertama itu ada asas akibat kematian, yaitu warisan terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Contohnya harta tidak bisa diwariskan selama pewaris masih hidup. Yang kedua asas ijbari, yaitu pembagian warisan berlangsung secara otomatis sesuai hukum Allah bukan kehendak manusia. Contohnya anak tidak bisa menolak atau menggandakan bagian warisan sesukanya. Yang ketiga ada asas bilateral, yaitu ahli waris dapat menerima warisan dari garis ayah maupun ibu. Contohnya seseorang bisa mewarisi dari ayah dan juga dari ibunya. Yang keempat ada asas individual, yaitu tiap ahli waris mendapat bagian sendiri-sendiri. Contohnya bagian istri tidak digabung dengan bagian anak. Yang kelima asas keadilan berimbang, yaitu pembagian disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing, bukan sama rata. Contohnya laki-laki dapat 2 kali lipat karena tanggung jawab nafkah. 5.
Sebut dan jelaskan sebab-sebab mewarisi serta sebab-sebab tidak mewarisi dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Sebab-sebab mewarisi dan tidak mewarisi. Sebab mewarisi yang pertama itu ada hubungan darah atau nasab, contohnya anak, orang tua, dan saudara. Kedua, perkawinan yang sah, contohnya suami istri. Tiga, wala atau pembebasan budak, contohnya hubungan mantan tuan dan budak. Dasar hukumnya ada Quran Surat An-Nisa ayat 7. Sebab tidak mewarisi yang pertama itu ada pembunuhan terhadap pewaris, hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, perbedaan agama, hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, perbudakan atau tindak berlaku kini, contoh anak yang membunuh ayahnya tidak berhak mewarisi. Soal nomor 6, mengapa laki-laki memiliki hak 2 kali lipat daripada hak perempuan dalam hukum waris Islam? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Mengapa laki-laki menerima 2 kali lipat? Dasar hukum Quran Surat An-Nisa ayat 11, bagian anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Alasannya laki-laki memikul tanggung jawab nafkah keluarga, perempuan menerima nafkah dan mahar dari laki-laki. Contohnya jika harta 90 juta rupiah dan ada 1 anak laki-laki dan 1 perempuan, anak laki-laki akan mendapatkan 60 juta rupiah, sedangkan anak perempuan mendapatkan 30 juta rupiah. Soal nomor 7, ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ahli waris, zawil furuz, ashoba, dan ahli waris pengganti atau mawali. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok ahli waris zawil furuz tersebut dan bagaimana perbedaan antara kelompok ahli waris zawil furuz dengan ashoba serta ahli waris pengganti. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Kelompok ahli waris, zawil wuruz, ashaba, dan mawali. Yang pertama ada zawil furuz, ahli waris yang memiliki bagian tetap, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Contohnya istri mendapat 1/8 jika pewaris punya anak. Yang kedua ada ashaba, yaitu ahli waris yang mendapat sisa setelah zawil furuz menerima bagian. Contohnya anak laki-laki mengambil sisa setelah bagian istri diberikan. Yang ketiga ada mawali atau ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Contohnya cucu menggantikan ayahnya yang sudah wafat lebih dulu. Soal nomor 8, apa yang dimaksud dengan hijab atau penghalang dalam hukum waris Islam serta jelaskan macam-macam hijab dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum contohnya. Hijab atau penghalang waris. Hijab adalah penghalang yang menyebabkan seseorang tidak memperoleh warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat atau kuat kedudukannya. Macam-macam hijab, yang pertama ada hijab nuksan, yaitu pengurangan bagian. Contohnya istri mendapat 1/4 jika pewaris tidak punya anak, tapi hanya 1/8 jika punya anak. Yang kedua ada hijab hirman atau penghalang total. Contohnya saudara kandung terhalang oleh adanya anak laki-laki. Soal nomor 9, bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam serta bagaimana perbedaan kedudukan hukumnya dengan hasil ijtihad para ulama Indonesia. Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam menurut syariat Islam adalah anak angkat tidak berhak warisan secara otomatis karena tidak ada hubungan darah. Dasar hukumnya Quran Surat Al-Ahzab ayat 4-5. Namun pewaris boleh mewasiatkan maksimal 1/3 harta untuk anak angkat. Menurut ijtihad ulama Indonesia atau KHI, kompilasi hukum Islam pasal 209 pemberi jalan tengah, yaitu anak angkat dapat menerima wasiat wajib maksimal 1/3 dari harta pewaris. Contoh, pewaris meninggalkan harta 90 juta rupiah, anak angkat bisa dapat 30 juta rupiah melalui wasiat wajibah. Soal nomor 10, seseorang meninggal dunia atau A dengan meninggalkan ahli waris 2 orang, istri, B dan R, ibu atau C, bapak atau D, dan 2 orang anak laki-laki, E dan F, dan 2 orang anak perempuan, G dan H, serta 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki, yaitu M dan N.
Pewaris meninggalkan harta 1 unit rumah, tanah, perumahan seluas 10.000 hektar, serta 1 unit kendaraan roda 4. Setelah ditotalkan, harta yang ditinggalkan nilainya 9 miliar rupiah. Akan tetapi sebelum meninggal, pewaris yaitu A telah berwasiat untuk memberikan sepertiga hartanya kepada saudara angkatnya yaitu Z, dan punya hutang kepada I sebesar 150 juta rupiah. Biaya berobat 250 juta rupiah dan biaya penguburan 100 juta rupiah. Buatlah gambar atau ilustrasi dari contoh kasus tersebut dan beberapa bagian masing-masing ahli waris. Kasus perhitungan warisan yaitu kasus A. Data yang pertama pewaris yaitu A, kedua ahli waris dan 2 istri B dan R. Ibu atau C, bapak atau D, 2 anak laki-laki E dan F, 2 anak perempuan G dan H, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki yaitu M dan N. Selanjutnya wasiat sepertiga kepada saudara angkat yaitu Z. Selanjutnya hutang 150 juta rupiah, biaya berobat 250 juta rupiah, biaya penguburan 100 juta rupiah, dan total harta 9 miliar rupiah. Langkah-langkah yang pertama, kurangi biaya dan utang 9 miliar rupiah. Selanjutnya 150 juta utang, 250 juta biaya berobat, dan 100 juta biaya penguburan. Dan sisanya itu 8,5 miliar. Yang kedua, kurangi wasiat maksimal sepertiga, sama dengan sepertiga dikali 8,5 miliar sama dengan 2,8 miliar. Untuk Z, sisa untuk warisan 5,6 miliar. Bagian ahli waris ibu yaitu C 1/6 karena pewaris punya anak, sama dengan 944 juta. Ayah atau D 1/6 sama dengan 944 juta. Selanjutnya 2 istri B dan R bersama 1/8 780 juta rupiah, masing-masing mendapatkan 354 juta rupiah. Sisa untuk anak atau ashabah, sisanya ada 5,6 miliar, yaitu 944 juta ditambah 944 juta dan ditambah dengan 780 juta sama dengan 3,069 miliar. Anak laki-laki dan perempuan laki-laki, perempuan 2:1 jumlah bagian 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 6 bagian, jadi anak laki-laki E dan F masing-masing 2 bagian. Anak perempuan yaitu G dan H masing-masing 1 bagian. Totalnya 3,069 miliar dibagi 6 sama dengan 511 juta 4 per bagian. Yang E sama dengan 100 juta rupiah, yang F 100 juta rupiah, yang G 511 juta rupiah, yang H 511 juta rupiah. Cucu M dan N tidak dapat bagian karena terhalang hijab oleh ayah mereka atau anak laki-laki pewaris yang masih hidup.